Terus gue lanjutin yang di rumah ibu tuh ya. Jadi pada saat itu kan di sini posisinya ini TV di depan gue gini, pokoknya seluruh sama gue lah ya TV-nya. Waktunya sholat, gue sholat, terus gue tiduran depan TV, ketiduran. Tapi pas lagi baru ketiduran tuh sudut mata gue ketarik sama yang di samping gue. Tapi samping itu pintu loh, jadi lurus ini di sini pintu, sebelah kiri gue nih pintu. Nah dia berdiri di situ. Jadi dia berdiri di situ langsung gue ketakutan, gue istighfar kan. Tapi gue nggak bisa ngomong. Seketika gue geser badan gue mau pindah ke hadap sebelah sini, karena dia sebelah sini kan. Gue ke sini nggak bisa, tapi gue pengen ngadap ke sini. Akhirnya gue ke sini jadi bisanya. Kayak ketarik gitu loh, kan? Iya, ngerti. Ketarik gitu gue. Pada saat gue ketarik sini, tiba-tiba dia langsung kayak dari berdiri, langsung kayak gini loh. Jadi gue tidur kayak gini, langsung depan muka gue segini, dan pada saat itulah gue bisa ngeliat bener-bener orang segini doang mereka bentuknya. Kalau kodam biasanya justru dia ngejaga yang punya badan. Nah itu, gue udah tau teori itu Kang. Jadi gue berpikirnya pada saat, ya jujur ya gue agak risih tadinya. Kayak pada saat yang, kalian kan pernah ikut Jamis yang ke tempat gudang itu, ingat nggak lo? Yang gudang di Sri Basuki. Basuki sebelah sana ya. Lo ingat kan kejadiannya gue sekali ikut, sekali itu juga gue nggak mau ikut lagi. Yang di mana sih? Di Kopti. Di Korpri. Kopti. Kopti. Yang gudang itu. Yang kesurupan. Bukan kesurupan, yang Kopti. Kita jalan dari tempatnya si pas Mama. pas sore loh, pas lagi cek lokasi. Masih cross check. Cross check lokasi. Kan pada saat itu kan gue udah sekali langsung kejadian di situ. Yang gue ikutin lo, ternyata tuh bukan lo ternyata lagi di tengah. Iya pas kan gue ngeliatin lo nih, lo pakai baju tuh dan itu wujudnya lo sumpah itu wujudnya lo banget sore itu. Lo jalan ke rumah itu, padahal rumah itu kan memang bukan lokasi kita. Lo pengen ngecek aja jalan ke sana. Pas lagi jalan sana rumah itu kan ada bel L-nya kayak gini. Dan L-nya itu nggak ada pintu kan. Lo tuh ke sana, gue ikutin. Tapi pas lo udah belok, lo teriak, "Woi kumpul," kata lo. Di tengah posisi dia kan? Di tengah posisi dia, dan gue ngikutin lo. Pas gue balik gue liat ke sini, itu jalan buntu, dan gue di situ kan nggak mau ikut lagi. Lo inget nggak? Gue cerita itu nggak tahu kan lo? Nggak pernah diceritain di waktu itu kan? Gue kayaknya nggak denger deh itu. Nah jadi dia nggak ngikutin lo sampai di tempat yang itu tadi posisinya udah ada ya. Tuh bayangin. Sore-sore. Iya. Kita kan musik sore kan. Iya. Baru yang itu kan langsung running kan itu kan? Iya malamnya. Iya, malamnya kan lo ngajak gue juga kan. Gue nggak mau. Tapi gue nggak mau ngacauin formasi pikiran kalian yang lagi fokus ke sana. Kalau gue ceritain pada saat itu juga, seru, impactnya tapi kan ada beda. Impactnya akan beda. Jadi fokus kalian bakal ke rumah itu nanti. Nah itu kalau yang dia dibilang kodam itu tadi, dia nggak mungkin sengaja narik mereka untuk mengganggu yang punya badan. Justru ketika dia memang dibilang itu kodam, dia pasti ngawal yang punya badan. Kalau misalnya pola kodamnya kayak gini, kodam kita ini yang membuat mereka itu terkait dengan kodam kita, bukan ke kita ya, tapi mereka terkait dengan kodam yang kita miliki. Ada nggak kemungkinan kayak gitu? Kecil atau bahkan bisa gue bilang nggak ada, karena yang namanya kodam di badan atau di tubuh manusia itu tugasnya jaga yang punya badan. Jadi ketika mungkin lah ya di dunia mereka gitu ada istilah segen. Jadi jangankan makhluk lain tertarik dengan kodamnya, gitu istilahnya. Ketika dia tahu si putra memang ada kodam yang menjaga, segen pasti dari mereka ada istilah segen gitu juga. Iya. Tapi gue pernah dengar sih satu pernah baca apa gimana gitu. Jadi setiap manusia itu ada salah satu atau beberapa jin, misalkan kita cowok ya, ada jin wanita yang itu dia itu udah kayak suka cinta mati sama kita. Jadi ibaratnya gini, kayak misalkan kita berpikir berfantasi, misalkan kan berfantasi tentang misalkan kita bisa ketemu cewek atau ngeliat cewek gitu kan, fantasi sama cewek itu.
Nah sebenarnya itu yang memunculkan fantasi itu ya si jin cewek itu gitu loh. Tapi kalau dalam rupa-rupanya yang diceritain Putra tadi kan nggak, paling dalam beberapa makhluk satu yang apa Cewek. yang cewek gitu kan. Berarti kan Iya, bukan. gitu kan. Kalau makanya gue kalau dibilang itu halnya kayak Bani bilang tuh kodam tuh jujur gue enggak sih. Kalau gue berpikirnya gue rasa karena ini pribadi gue ya. Coba untuk ngurutin lagi gitu kenapa ini bisa terjadi gitu kan. Itu tuh kayak kesensitifan gue aja loh. Misal sensitif bukan berarti gue indigo atau apa ya. Jadi kalau gue tuh berpikirnya mungkin pada saat itu emang guanya lagi posisinya lagi nggak benar. Tapi awal mula banget nih Kang ya. Ini sama Kang Rijal khususnya nih. Kalau gua seandainya pas pada saat ngomong kayak gini, itu tiba-tiba kepala orang tuh kecil di mata gua, di wujud gua, mengecil kepalanya. Itu kenapa? Dan gua hilang fokus pada saat itu. Misalnya nih, gua lagi ngobrol sama Nino. Paling ini tiba-tiba mengecil. Badannya segini aja nih, palanya mengecil doang. Pernah sering kayak gitu? Sering kayak gitu. Itu pada saat kalau misalnya bener-bener lagi intens, pada saat lagi ngobatin Bang. Itu Oke. sensor aja namanya tadi, sensor. Dalam apa? Dalam beberapa bulan atau tahun terakhir ini masih kayak gitu nggak lo? Atau udah mulai ngurang? Udah ngurang. Karena mungkin gua udah lebih banyak dosa kali, udah lebih dari ini teman gua nih tadi. Enggak ada lagi ganggu lagi. Kalau diurut-urut lagi dari kecil, gue pas di Jakarta, gue inget banget. Awal mula gue itu ada pohon delima. Ingat di Bekasi bang? Jadi sampai kebayang coy bentuk rumah suka. Rumah itu nggak dicat, rumah itu bentuknya seperti ini, depannya rumah masih di semen. Itu pohon delima depannya itu. Jadi di kejadian itu gue mimpi. Di mimpi gue itu tuh ada kayak batu besar. Batu besar ini ternyata gue yang gerakin. Jadi setiap gue ngarah kemana mata gue, misal mata gue kesana, bola itu kesana, bola besar itu. Bola batu? Batu besar, kayak bola batu besar gitu. Ada sinkron gua tentang hidup gua tentang ini gua baru pertama kali dengar. Terus Jadi batu itu, setiap gue tuh bergerak sesuai dengan kemauan gue dan orang yang dikejar batu tuh lari-lari. Seketika pada saat gue berpikir, ini batu nih ngapain nih? Bergeraknya kok sesuai dengan apa yang gue... Akhirnya gue coba untuk fokus, gue diem. Batu tuh diem. Tapi pada saat batu tuh diem, dia malah lari ke gue. Terus suaranya bergema langsung. Wow. Sambungannya gimana? cerita gua demi Allah, gua baru pertama kali dengar ceritanya sinkron banget. Orang yang lari itu gua. Iya. Ya, ini baru pertama kali ini orang dengarkan. Dan ini baru pertama kali gua dengar cerita Putra. Jadi ini mimpi yang sampai sekarang gua begitu jelas banget. Nah itu jelas banget juga sama gue. Jelas banget. Pas di Jakarta kalian? Iya. Awal mula gua tuh sakit berapa hari gua gara-gara itu. Gara-gara mimpi itu. Jadi dalam mimpi itu batu gede minta ampun. Bener-bener Lu gede. teriak sampai sekuat apapun sampai menggema kan. Gue pengen cerita itu. Kalau gue ceritanya itu pengen versi gue sampai teriak minta tolong sekencang apapun sampai pita suara gue mau putus, apa gendang telinga gue mau pecah gara-gara teriakan gue sendiri, itu nggak ada yang bisa ngebantu. Batu tuh selalu lari ke arah gue, kemanapun gue lari, belok kemanapun tuh batu selalu ngikutin gue. Batunya warna putih. Batu putihnya itu gini, bukan. Kalau lo lihat bulan, Nah, kayak gitu. Cocok kayak gitu. Cocok gitu. Cocok kayak gitu. Tapi kalau bukan bulan yang permukaan kita lihat itu, tapi kalau kita lihat bulan kan, bulat kalau dari sini bulat dan ada putih-putih. Nah, kayak putihnya seperti itu. Bolong-bolongan kayak gitu lah. Nah, itu. Tapi kalau di mimpi gua bang, itu bukan lo doang bang, banyak. Ada bang Jeki, ada saudara-saudara gua semua, dan tetangga-tetangga gua juga ada di situ. Pada saat kejadian di situ, itu gua langsung ketarik sama pohon delima itu bang. Jadi gue tuh berdiri di dekat pohon delima itu bang, bener bang. Kalian itu, tapi rumahnya udah belas kosong, tanah kosong. Bener kan? Gue nggak ada ini ya di setting sama Putra ya. Tapi cerita gue ngomongin langsung sinkron.
Jadi gue tuh karena gue ngeliat saudara-saudara gue lari, gue liatin dia, sebenarnya gue ngeliatin mereka. Tapi gue nggak mau ngomong kalau tadinya itu lu Bang karena bakal jadi kepikiran buat lo. Tapi kalau udah cerita seperti ya udah gitu ya. Jadi dia tuh kayak bergerak, gue tuh ngeliatin ada abang gue, ada sepupu gue lari-larian karena bola itu. Ternyata bola tuh yang gerakin gue, mata gue. Dan ini dirinya di atas. Kalau gue nggak tahu Bang, gue ngeliatnya begini Bang. Iya. Tapi enggak. Karena gue tahu bener ada satu orang di atas. Jadi itu modelnya kayak Wah anjing, gue langsung trending Bang jadi ya Bang. Jadi bentuknya kayak gini. Bentuk kayak gini. Dan satu orang di atas. Ini semua kan kosong nih. Pas berapa lebar tapi yang pasti gue lari itu ngeliling kayak gini. Lari gue. Itu orang nggak habis dari nonton film kan? Nggak ada gue. Masih kecil. Banget. Itu gue belum sekolah, belum. Tapi lu masih ingat itu? Mas, karena jelas banget. Gue aja tuh TK. Gue masih TK gue tuh cerita itu. Makanya gue bilang itu cerita. Itu mimpi yang bener-bener jelas seumur hidup gue. Lo tau nggak sampai kebayang bentuk langitnya Bang gue sekarang? Percaya nggak lo? Langitnya kayak kemerahan abu-abu. Kayak senja. Kalau gue gitu Bang. Kalau gue nggak terlalu Gelap lah pokoknya. nggak terlalu mikir ke arah kesananya. Karena koneksi mimpi kalian ini itu pas memang di satu malam yang sama atau ketika nggak tahu. mimpi? Ya nggak tahu. nggak tahu, ini gue baru cerita ini Bang Jan tiba-tiba nyambung karena yang ini bener-bener gue keep. Bener-bener menurut gue itu hanya mimpi tok aja gitu. Tapi pada kejadiannya masih sama-sama di Jakarta. Jakarta, Ada sepupu lo yang lain. ada sepupu gue yang lain juga. Tapi sepupu gue tuh bukan di rumah itu ya. Beda rumah. Yang di rumah itu cuma Jakarta. sama tinggal Jakarta doang kebetulan. Itu pertama kali itu sebelum pindah ke Lampung atau Sebelum pindah ke Lampung, pas gue kan lahirnya di Jakarta. Dia Ya, anak Jakarta. Jakarta. Anak Jakarta. Iya. Oh, fantas. Terjadi kalau memang urutannya harus dari situ dan Bang Jan nyambungin bahasan cerita gue itu, tiba kan gue merinding tuh. Masa iya bener-beneran itu yang gue rasain setakut itu. Karena pas gue berhentiin itu dan bola itu ke gue akhirnya, itu teriakannya seperti kayak bapak-bapak bergema. Dan dia tuh semua sampai ke masuk ke apa sih? Bukan kayak sampai ke arah-arah darah gitu loh maksudnya. Ini lo teriak kenceng banget teriaknya itu dan teriakan itu nggak putus. Bahkan nggak ada lo di kepala. Kayak aliran darah itu masuk loh. Katanya langsung. Tapi dari situ lo sakit apa? Enggak. Gue yang sakit. Banyak yang sakit. Lo tau nggak? Banyak sampai dibawa ke tahu orang pintar tau. Gue sampai detik ini, gue tahu benar rasanya teriakan gue itu sakitnya seperti apa. Tapi gue nggak tahu banget Bang kalau yang Gue malah nggak tahu kalau mimpi itu dari dia. bahkan dia orang yang di atas itu. Uchiha, Iya. Uchiha Saputra. Udah itu aja cok. Tapi ntar ya, gue coba nyambungin ya, walaupun artinya batu, bulat, putih, nggak masuk akal sih. Dan itu awal pertama kali lo ingat yang akhirnya ngebawa lo itu ke semua kejadian-kejadian yang lo ceritain tadi. Lo masih ingat gak tempat tinggal lo di Jakarta tadi? Masih ingat. Kan Pernah. juga pernah kesana. Pernah kesana dan bentuknya udah berubah ya. Tapi pada saat Limanya masih ada nggak? Ya nggak nggak ada lagi. Malah, Jadi- malah nggak ada halaman lagi. Nggak ada halaman lagi. Jadi gue ingat banget itu pada saat di sana itu ya, di rumah yang gue di Jakarta itu. Jadi setiap gue lagi keadaan lagi nggak benar, itu tuh gue malaman itu gue kayak lagi di pohon delima itu coy. Lo tau nggak siapa? Sama cewek, emak gitu. Gue kok terkoneksi satu hal sama cerita Johan dulu ya, tentang cerita apa sih tetua orang yang di daerah Padang orang itu. Oh itu dah, jangan di ini nih, jangan di expose. Jadi lu sempat sedikit tipis cerita tentang Leluhur. Iya. leluhur gitu kan, yang ketika ada orang ngelahirin kalau bisa diumpetin. Itu beda, Beda. itu bersinggungan sama kami, berlawanan dia. Leluhur. Itu tuh Musuh. kata musuh bebuyutannya.
Oh. bukan berarti ya. Enggak, maksud gua kan pas lahiran nyokap lo kan. Bukan. Dong. Dong. Lahiran nyokap. Iya benar. Mama pernah cerita. Kata mama pada saat mama dilahirkan, Mama nggak diumpetin. mama nggak diumpetin malah disodorin. disodorin. Lihatlah ini cucu udah lahir. Iya, kan itu pernah lo bahas waktu itu. Oh. Tapi kalau gua jujur ya, kalau mimpi itu masih jelas, masih keinget sampai bentuk rupa kejadian sebesar apa bola itu pun itu gede banget, sumpah aja gede banget. Serumah. Gimana enggak. ya? Kalau di bayangan gue waktu itu, gue ngerasa kayak di Little Planet gue. Gede banget no, beneran gede segede itu lah pokoknya. Ngerasa kayak di Little Planet gue. Emang segede itu. Tapi enggak ngeluarin sebakutin sih kan. Enggak, kalau nggak salah dia cuman bikin emoticon ketawa ngekek gitu jadi. Ini habis. Itulah kalau awal mula gua runtunin lagi, gua seperti itu tadinya. Dan gua coba di urut-urutin lagi, gua bisa kayak pernah berapa kayak gini, gua bisa ngeliat yang gua lagi main kayak gini dan gua pernah sejelas itu ngedenger orang cerita. Dalam beberapa bulan terakhir ini lo pernah mimpi ketemu cewek apa? Enggak sih, kalau sekarang ini gua nggak pernah. Mantan lo dulu gitu? Nggak usah baper dong. Nggak, gua nanya aja ini. Jadi ingat mantan gue. Nah, Ya udahlah, kalau gitu. Ya udah lah, ngapain pakai Jadi ngomong-ngomong. presidennya siapa? Presidennya tetap orang Indonesia, bisa memberantas korupsi seperti janji salah satu cawapres. Ketika saya menjabat capres atau cawapres, saya akan memberikan hukuman terberat untuk para koruptor. wih mantap. Rezimnya gimana?